Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya baik, jadi pada kesempatan kali ini kami dari Divisi Keilmuan dan Kerohanian ingin mengadakan atau melaksanakan salah satu proker kami yang nama prokernya itu Tahsinul Qiraah atau memperbaiki bacaan Al-Quran. Jadi kami dari Divisi Keilmuan itu mohon maaf kepada para pengurus atau warga Hinab karena baru pertama kali kita mengadakan proker ini, yaitu tahsin. Karena mengingat dari proker kami itu terdapat banyak proker lainnya yang diadakan setiap bulan juga. Nah, baru pada bulan ini kita ada waktu untuk melaksanakannya. Nah, ini juga bertepatan dengan mau masuknya bulan suci Ramadan. Kami berinisiatif untuk mengadakan awal pertemuan dari tersebut di Ramadan. Jadi kami berinisiatif untuk memperbaiki bacaan kita, yaitu Quran, dengan melalui kita mengulangi yang telah kita ketahui dan mendapatkan ilmu baru yang belum kita ketahui. Baik, jadi langsung saja saya mulai masuk materinya, Dik. Sebelumnya perkenalkan kan dari Divisi Keilmuan, nama saya Sahrul, ditemani oleh pemateri kedua yaitu saudara Muhammad Ridwan. Itu. Ya baik, kami mulai. Ilmu tajwid. Jadi pertemuan pertama pada proker kami itu kami ingin mengulangi apa yang telah kita ketahui mengenai tentang ilmu tajwid dan apa yang belum kita ketahui sebagian orang begitu. Jadi pada materi kita kali ini, pada kesempatan kali ini ilmu tajwid, kita akan merampung 5 materi dalamnya. Yang pertama adalah pengertian ilmu tajwid, yang kedua hukum mempelajari ilmu tajwid, yang ketiga tujuan mempelajari ilmu tajwid, yang keempat materi pelajaran ilmu tajwid, dan yang kelima adalah hukum sukun dan tajwid. Baik, untuk mempersingkatkan waktu, kita melangkah ke materi pertama. Mohon slide-nya di next kan. Baik, materi pertama yaitu mengenai tentang pengertian ilmu tajwid. Tajwid secara bahasa berasal dari kata jawada, jawwidu, tajwidan, yang artinya membaguskan atau membuat jadi bagus. Jadi itu tajwid menurut bahasa. Sedangkan pengertian tajwid menurut istilah adalah ilmu yang dengan ilmu tersebut berikan segala pengertian tentang huruf, baik hak-hak huruf atau hakul harf maupun hukum-hukum baru yang timbul setelah hak-hak huruf atau mustahakul harf, dipenuhi yang terdiri atas sifat-sifat huruf, hukum-hukum mad, dan lain sebagainya. Sebagai contoh ada tarkik, tafkhim, dan semisalnya. Ya baik, selanjutnya.
Ya, jadi materi selanjutnya yaitu hukum mempelajari ilmu tajwid. Jadi sebagian ulama berpendapat bahwa hukum mempelajari ilmu tajwid adalah wajib. Dalam hal ini, Imam Al-Jazari berpendapat wajib juga benar, yaitu pelajarilah ilmu tajwid kewajiban yang pasti, karena begitulah Tuhan menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Membaca Al-Quran tak bertajwid itu berdosa dan keji. Jadi di sini pendapat dari salah seorang ulama, yaitu Imam Al-Jazari, berpendapat bahwa orang yang membaca Al-Quran tanpa adanya tajwid, tanpa ada memperbaiki bacaan Al-Quran itu kita berdosa dan seperti perbuatan keji. Hukum mempelajari ilmu tajwid sebagai disiplin ilmu adalah fardu kifayah atau merupakan kewajiban kolektif. Adapun hukum membaca Al-Quran dengan memakai aturan-aturan tajwid adalah fardu ain atau merupakan kewajiban pribadi. Jadi kalau kita ingin membaca Al-Quran itu harusnya atau wajib kita mempelajari ilmu tajwid terlebih dahulu, karena itu merupakan fardu ain ataupun kewajiban seorang diri atau pribadi. Ya, mungkin selanjutnya. Jadi adapun materi selanjutnya yaitu tujuan mempelajari ilmu tajwid. Tujuan mempelajari ilmu tajwid adalah mencapai kesempurnaan dalam penetapan pengucapan lafaz Allah sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yang misalnya lebih fasih. Tujuan yang lain yaitu untuk menjaga lisan dari kesalahan saat membaca kitabullah. Dengan demikian, hal ini menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim, bahwa kita harus menjaga dan memelihara kehormatan, kesucian dan kemurnian Al-Quran. Di antaranya adalah dengan membaca Al-Quran secara baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwidnya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya berikan materinya. Mungkin akan dilanjutkan oleh saudara saya yaitu Muhammad Ridwan. Padanya saya persilahkan dengan sebanyak-banyak waktunya. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu materi pelajaran ilmu tajwid. Makharijul huruf dan sifatul huruf. Makharijul huruf berasal dari kata makhraj dan huruf. Makhraj adalah daerah artikulasi dalam pengucapan atau sistem ajaran. Sistem pengucapan yang tepat, ketetapan ucapan dalam melafalkan rangkaian huruf-huruf. Jadi, makharijul huruf adalah tempat-tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Menurut Imam Khalil, makharijul huruf itu ada 17. Sebagaimana yang dikeluarkan dalam nazam, makharijul huruf 17 alladhi yakhtaru man ikhtabar. Ya, slide selanjutnya. Ya, di sini materi selanjutnya yaitu hukum nun sukun dan
tanwin. Yang pertama, idgham bigunnah, ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf ya, nun, mim, dan waw. Jadi idgham bigunnah ini apabila nun sukun atau tanwin bertemu salah satu yang saya sebutkan tadi, maka itu dibaca berdengung sebanyak 2. Contoh, liman yara, dia berdengung liman yara an nafsih fatham mubina adabu wasib. Dia berdengung 2 harakat. Selanjutnya idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah ini kebalikan dari bigunnah, yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu lam atau ro. Contohnya itu min ladunka, dia tidak berdengung ghafurur rahim, jadi dia langsung ghafurur rahim. Selanjutnya iqlab, ialah nun sukun atau tanwin bertemu ba. Ini dia simple karena dia dibaca itu baknya dibaca mim. Contoh mam bakhil, bukan man bakhil. Jadi ada ditambah mam bakhil. Slide selanjutnya. Ya, yang selanjutnya itu izhar halqi, ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah atau alif, ha, kha, ain, goin, ha. Jadi izhar halqi ini apabila nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf yang saya sebutkan tadi, maka ia tidak dibaca berdengung. Jadi dia langsung. Contoh min haitsu. Jadi tidak berdengung min haitsu, tidak. Jadi langsung dibaca min haitsu. Man khaffat min indillah azabun ghaliz. Ada juga itu sering dibaca surah alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak wa wada'na anka wizrak. Yang selanjutnya ikhfa hakiki, ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf selain dari huruf yang tadi, yaitu ta, jim, dal, lal, sin, shin, sod, dal, to, lo, fa, kof, kaf, kaf, za. Jadi cara membacanya ini berdengung dan jelas. Contohnya itu min tahtiha, berdengung 2 harakat sama tadi idgham bigunnah, tapi dia harus dikasih jelas. Min tahtiha ma'an sajjaja azabun syadid. Jadi mungkin cukup materi untuk kali ini. Untuk materi-materi selanjutnya ditunggu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, jadi itulah tadi materi yang sangat luar biasa ya. Kita mengulang kembali apa yang telah kita ketahui dan mengetahui apa yang belum kita ketahui. Jadi saya ucapkan terima kasih yang sangat banyak-banyak kepada Saudara Muhammad Ridwan yang telah memberikan kita ilmu yang sangat bermanfaat. Jadi kepada teman-teman yang ingin menanggapi, baik itu berupa pertanyaan atau masukan atau kritik,
Nah, itu bisa disampaikan melalui kolom komentar yang ada di YouTube ataupun sosmed lainnya. Baik, jadi inilah pertemuan pertama kami dari program kami, yang insya Allah kita akan lanjutkan materi-materi selanjutnya ataupun kita mempraktekkan ilmu tajwid tersebut ke pertemuan-pertemuan kita selanjutnya. Ya, jadi inilah akhirnya dari kita. Kami ucapkan banyak terima kasih. Selamat menonton dan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar dan berkah. Dan tak lupa Amin, pula amin. kita senantiasa membaca Al-Quran ya setiap hari. Jadi itulah yang bisa kami sampaikan pada pertemuan pertama kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.